Yuhu, selamat pagi semua. Nah, senang sekali nih kakak bisa ibadah lagi hari ini. Yuk kita berdoa mengucap syukur buat berkat Tuhan hari ini. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami semua di hari yang indah ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati hati kami agar siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan dan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. Semuanya semangat ya. Dan yang bersemangat harus katakan Yeay! Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang dunia. Wow, kalian luar biasa. Nah, teman-teman, kalian semua sudah siap dong untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Jangan lupa untuk mencatat ya adik-adik. Is the light, 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 the light of the world, let it shine, 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 all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Kak Maya. Hai Anya, Hi. tadi nyanyi lagu apa? He is the light of the world. Wah, kebetulan. Minggu ini kita juga akan belajar tentang He is the light of the world, yaitu pernyataan yang kedua dari Yesus. Mau dengar ceritanya? Mau Kak, Anya penasaran amat ini. Penasaran ya? Bagaimana dengan adik-adik kalian? Juga penasaran ceritanya? Coba siapkan alat tulismu dan tentunya Alkitab. Kak Maya tunggu ya. 2 minggu terakhir adik-adik telah belajar tentang siapa Yesus. Yang penting yang harus kita ketahui nih adik-adik, yaitu Yesus adalah Tuhan, pencipta alam semesta yang sempurna dan penuh dengan kasih. Jadi setiap kali Yesus berkata akulah, kita diingatkan ya adik-adik kalau dia adalah Tuhan. Minggu lalu kalian sudah belajar pernyataan akulah yang pertama ya dari Yesus, yaitu I am the bread of life. Aku adalah roti hidup yang bukan saja memenuhi kebutuhan jasmani kita tetapi juga rohani kita. Nah, hari ini minggu ini kita akan belajar pernyataan akulah yang kedua dari Yesus, yaitu I am the light of the world. Akulah terang dunia, yang ia nyatakan 2 kali di dalam kitab Yohanes pasal 8 dan juga pasal 9. Yuk kita belajar lebih dalam lagi. Kamaya mau kalian membuka Alkitabnya, baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di ayat ini Yohanes menjelaskan bahwa Yesus yang adalah firman sudah ada sejak awal waktu dan menciptakan segala sesuatunya itu bersama dengan Allah Bapa. Yohanes juga menjelaskan bahwa kehidupan Yesus adalah terang bagi dunia yang gelap dan kegelapan itu tidak akan pernah dapat memadamkan terang tersebut. Kegelapan tidak akan pernah dapat memadamkan terang tersebut. Dan ini sesuatu yang luar biasa tuh bagi kita semua adik-adik. Ya, sekarang kita belajar lagi nih ya. Kita buka lagi di Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi apa maksud Yesus ketika ia berkata, aku adalah terang dunia? Kamaya mau kalian ingat-ingat cerita tentang Musa dan bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan melewati padang gurun. Nah, sewaktu mereka melewati padang gurun, Tuhan menuntun mereka di siang hari dengan tiang awan dan di malam hari dengan tiang api. Nah, di sini Yesus mau mengatakan pada kita bahwa Dia adalah terang seperti tiang api itu yang menuntun bangsa Israel bersama Musa melewati padang gurun menjauhi Firaun. Dia juga di sini mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya terang yang dapat menerangi kehidupan kita dan membawa kita keluar dari kegelapan. Kegelapan di sini artinya bukan seperti mati lampu atau malam hari ya adik-adik ya, tapi kegelapan di sini adalah dosa kita. Ya, jadi Tuhan itu adalah terang yang menuntun kita keluar dari
kegelapan dosa. Jadi kita perlu ingat ya, jadi kita perlu pelajari ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya terang yang dapat menuntun dan membawa kita keluar dari kegelapan dosa kita. Nah, sekarang Kak Maya mau kita semua baca lagi di 1 Yohanes 1 ayat 5-7. 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Bunyinya seperti ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Adik-adik, pernahkah kalian berada di ruangan yang sangat-sangat gelap, adik-adik? Seperti sekarang ini, sangat gelap bukan? Dapatkah adik-adik melihat Kak Maya? Pasti tidak bisa. Di ruangan sangat gelap seperti sekarang ini, kalian harus sangat berhati-hati ketika mencoba untuk bergerak, karena mungkin kalian bisa menabrak sesuatu. Dan hampir tidak mungkin kita tahu nih arah tujuan kita nih kemana nih waktu jalan. Benar, karena gelap. Nah, beginilah rasanya ketika kita hidup dalam kegelapan rohani, adik-adik, dan memilih untuk berbuat dosa daripada mengikuti Yesus. Kita tidak dapat melihat apapun dengan jelas dan kita tidak dapat melakukan apapun dengan baik. Jika kita memilih untuk berada dalam kegelapan dalam dosa, kita tidak dapat berjalan di dalam Tuhan yang adalah terang untuk melakukan hal-hal yang benar. Lalu apa yang terjadi jika seseorang menyalakan lampu? Hai, sekarang kalian bisa melihat Kak Maya lagi bukan? Jika kita memilih untuk berada dalam terang, Yesus membersihkan kita dari kegelapan dosa-dosa kita dengan cara mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Jadi yang harus kita lakukan adalah memilih untuk mengikut Yesus dalam terang dengan melakukan hal-hal yang benar. Jadi bagaimana kita bisa tahu nih hal-hal benar apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ada di Mazmur 119 ayat 105, adik-adik, yang berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ayat ini mengatakan bahwa firman Tuhan Alkitab adalah satu-satunya yang mampu membimbing, menuntun kita untuk membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Kita mengikut Yesus dalam terang ketika kita melakukan hal-hal benar yang Alkitab katakan. Jadi penting bagi kita adik-adik untuk membaca Alkitab kita nih setiap hari, mengikuti ibadah setiap hari Minggu, supaya kita belajar lebih banyak lagi tentang hal-hal benar yang harus kita lakukan. Kita sebagai orang percaya semua dapat berkata kalau dulu kita hidup dalam dosa, dulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kita hidup di dalam terang karena Yesus yang adalah terang dunia telah menuntun kita keluar dari kegelapan dosa kita dan masuk ke dalam terang hidupnya. Luar biasa bukan Yesus kita? Jadi ingat adik-adik, hanya Yesus Kristus yang mampu membawa kita keluar dari kegelapan dosa karena Dia adalah terang dunia. Begitu saja penjelasan dari Kak Maya hari ini. Dan kakak berharap kalian mencatat poin-poin yang penting dan akan kita bahas bersama di home kita hari Rabu nanti. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini dapat berkumpul bersama untuk belajar tentang firman-Mu, untuk belajar tentang the light of the world, kalau Engkau adalah terang dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami keluar dari kegelapan dosa kami dan hidup di dalam terang-Mu yang memberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan, ajari kami senantiasa untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati kesehatan kami semua juga Tuhan, dan berkati sekolah anak-anak Aero Kids, adik-adik Aero Kids, dan juga Kau berkati guru-guru di Aero Kids juga.
Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Shalom. Nah, Ziki, apa nih yang Ziki pelajarin hari ini? Oh, Ziki belajar Kak, kalau Tuhan Yesus itu adalah terang dunia yang membawa kita keluar dari kegelapan dosa-dosa kita Kak. Keren banget ya Kak Tuhan Yesus. Wah, bener Ziki. Dan kita juga akan belajar lagi loh di home kita. Yeay! Jangan lupa ya teman-teman ikut home setiap hari Rabu jam 5 sore. Nah, sekarang kita berdoa ya untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan telah memberikan firman yang sangat bagus sekali Tuhan pada kami. Biarkan Tuhan terang-Mu biar jadi jalan buat kita semua. Sekarang kita mau berdoa untuk selesaikan ibadah ini. Tuhan berkati hidup kami, Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah teman-teman, kita masih ada fellowship di Zoom ya. Sampai jumpa. Stay safe, happy Sunday, and God bless you all.